Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, masih terkait dengan sifat-sifat pada perpangkatan. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas pembagian pada perpangkatan. Perhatikan permasalahan berikut. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10⁻⁵ km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Nah, dengan mempelajari pembagian pada perpangkatan, kalian dapat menyelesaikan masalah ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel berikut sudah ada 3 bentuk pembagian pada perpangkatan. Yang pertama adalah 3/9 dibagi dengan 3/4. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, setelah kita ubah, kita bagi antara pembilang dengan penyebut. Nah, angka 3 ini dibagi masing-masingnya sehingga hasilnya yang tersisa adalah perkalian angka 3 berulang sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya adalah 3/5. Bentuk yang kedua, -2/6 per -2/3. Kita ubah juga ke dalam bentuk perkalian berulang. Kita bagi antara pembilang dan penyebutnya sehingga hasil pembagian yang tersisa itu adalah perkalian berulang angka -2 sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya adalah -2/3. Begitu juga dengan bentuk 6/8 per 6/4. Dilakukan perkalian, diubah menjadi bentuk perkalian berulang, kemudian dibagi, dan hasilnya adalah 6/4. Dari tabel dapat kita simpulkan secara umum untuk bentuk pembagian berulang, bentuk A/M per A/N dapat diubah menjadi A/M per A/N itu sama dengan A/M dikurang N. Perpangkatan pada pecahan. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel terdapat 3 bentuk perpangkatan pada pecahan. Yang pertama 2/3/3. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, disatukan perkalian berulangnya sehingga hasilnya adalah 2/3 per 3/3. Bentuk yang kedua, -2/3/3. Nah, kita kalikan -2/3 dikali -2/3 dikali -2/3. Negatif dikali negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga hasil perpangkatan pada pecahan adalah -2/3 per 3/3. Yang ketiga, -2/3/4. Nah, ini perkalian -2/3 berulang sebanyak 4 kali. Nah, bilangan tanda negatifnya ketika kita kalikan sebanyak 4 kali berubah menjadi tanda positif. Sehingga hasilnya adalah 2/4 per 3/4. Nah, dari tabel dapat kita simpulkan untuk perpangkatan pada pecahan A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N.
Agar kalian lebih memahami materi pembelajaran hari ini, berikut beberapa contoh yang dapat kalian pelajari. Yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut. A. Negatif 4 pangkat 5 per negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan negatif 4 pangkat 3. Yang B, 5 pangkat 8 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, karena pada bagian penyebut ada perkalian, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Sehingga jadinya 5 pangkat 8 per 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 8 per 5 pangkat 5. Sama dengan 5 pangkat 8 dikurang 5 sama dengan 5 pangkat 3. Untuk yang C, 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Angka 6, di situ ada angka 6, 3, dan 2. Nah, kita lihat. Kalau untuk kita sederhanakan berarti kan harus ada bilangan yang sama agar bisa kita kalikan atau kita bagi. Nah, angka 6 ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 2 dikali 3. Sehingga jadinya 2 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Kita gunakan sifat perkalian yang dipangkatkan pada pertemuan sebelumnya, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 7 dikali 3 pangkat 7 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 10. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. A. 42Y pangkat 8 per 12Y pangkat 5. Jadi kita pisahkan dulu antara bilangan dan variabel. 42 per 12 dikali Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 5. 42 per 12 kita sederhanakan menjadi 7 per 2. Nah, Y pangkat 8 kurang 5 itu sama dengan Y pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 per 2 Y pangkat 3. Untuk yang B, 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3. Karena basisnya sudah sama, kita langsung saja gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Sehingga jadinya 1 per T pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 1 per T pangkat 4. Nah, 1 kita pangkatkan 4, hasilnya tetap 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per T pangkat 4. Contoh yang ketiga, tuliskan kembali perpangkatan 2 pangkat 5 dalam dua bentuk pembagian yang berbeda. Nah, untuk penyelesaiannya, bentuk yang pertama itu 2 pangkat 5 diperoleh dari 2 pangkat 8 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3. Itu adalah bentuk pembagiannya. Bentuk yang kedua, nah 5 juga kan dapat dihasilkan dari 12 kurang 7. Sehingga bentuk yang kedua itu adalah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 12 per kurang 7. Itu sama dengan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 7. Contoh yang keempat, dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. A. Y pangkat 8 per Y pangkat 2 dikali Y pangkat 5 per Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat N. Nah, kita akan menyelesaikan pada sisi yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi pembagian perpangkatan ada 2 ya di situ. Y pangkat 8 per Y pangkat 2 dikali Y pangkat 5 per Y pangkat 4. Sehingga Y pangkat 8 dikurang 2 dikali Y pangkat 5 dikurang 4. Sama dengan Y pangkat N. Y pangkat 6 kali Y pangkat 1 sama dengan Y pangkat N.
Y pangkat 6 ditambah 1 sama dengan Y pangkat N. Y pangkat 7 sama dengan Y pangkat N, sehingga karena basisnya sudah sama yaitu Y, N-nya itu sama dengan 7. Untuk yang B, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3 itu sama dengan N dikali 64. Nah, pembagian pada 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3 kita ubah menjadi 4 pangkat 7 kurang 3 itu sama dengan N dikali 64. Nah, 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4, sehingga 4 pangkat 4 sama dengan N dikali 64. Hasil dari 4 pangkat 4 adalah 256 sama dengan N dikali 64, sehingga untuk N sama dengan 256 per 64. Hasilnya adalah N sama dengan 4. Contoh yang kelima merupakan permasalahan yang ada di awal pembelajaran tadi. Nah, ini berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis dulu. Diketahuinya itu adalah jumlah penduduk 130 juta jiwa, kita ubah menjadi bentuk berpangkat menjadi 1,3 dikali 10 pangkat 8 jiwa. Nah, luas Pulau Jawa 1,3 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Untuk menghitung kepadatan penduduk itu sama dengan jumlah penduduk per luas area. Nah, jumlah penduduk adalah 1,3 dikali 10 pangkat 8. Luas area adalah 1,3 dikali 10 pangkat 5. 1,3 dibagi dengan 1,3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5. Kita bisa gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Nah, hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat 3. Sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2010 itu adalah 1000 penduduk per kilometer persegi. Dari materi yang telah disajikan serta contoh-contoh yang telah dipaparkan, diharapkan anak-anak sekalian memahami materi pembelajaran hari ini. Untuk tugas akan diberikan di Google Classroom. Baiklah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Selalu rajin cuci tangan, stay at home. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.